Berkali-kali saya sudah mengatakan Indonesia ini butuhnya adalah striker nomor 9. Yang datang back lagi. Akibatnya Sintayong itu bingung, saudara-saudara, bingung mau memainkan pemain belakang ini seperti apa. Akibatnya dia bikin eksperimen dan itu gagal waktu melawan Cina. Parahnya adalah ketika kita memberikan kritik, orang-orang akan menyerang kita. Mereka bilang, serahkan saja pada Sintayong, serahkan saja pada Erick Thohir, mereka lebih tahu. Mereka itu kan manusia. Manusia itu wajib kita kritik, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Indonesia kalah ini. Kalah ini, saudara-saudara, ya kalah. Kita harus fair, harus mengakui bahwa Cina bermain jauh lebih efektif dan efisien. Nah, itu kuncinya, bukan bagus ya. Bagus tentu saja lebih bagus Indonesia karena Indonesia mampu mendominasi. Karena ball possession-nya itu sampai 70% lebih. Hanya saja tidak efektif dan tidak efisien. Cina jauh lebih efektif, lebih efisien. Nah, langsung mereka bikin gol melalui counter attack akibat kesalahan pemain Indonesia, akibat kelengahan pemain Indonesia mereka bikin gol. Gol pertama itu si Abdul Weli, itu adalah pemain dari Uighur, etnis Uighur, saudara-saudara. Jadi dia bukan pemain naturalisasi, bukan pemain keturunan, bukan. Dia pemain Uighur. Uighur adalah di provinsi Xinjiang, yang mayoritas di situ adalah Muslim, yang berbatasan dengan Afghanistan atau dengan mana lah, pokoknya yang di barat, yang waktu itu di Indonesia sempat heboh, orang pada demo. itu Weli. Kemudian si Yuning. Nah, Yuning juga mencetak gol lewat counter attack yang sangat bagus. Sementara Indonesia baru bisa menyamakan baru bisa memperkecil kedudukan di babak kedua melalui Tom Hai setelah Sintayong melakukan sejumlah perubahan di babak kedua. Nah, karena dia melihat itu ada yang salah di situ. Ada yang salah dengan permainan Indonesia khususnya di babak pertama, sehingga dia langsung mengganti 3 pemain. Sen Patinama ditarik, Mes Hilger ditarik, Witan Sulaiman ditarik. Dimasukkan Rizky Ridho untuk memperkuat sektor belakang. Kemudian dimasukkan Tom Hai untuk menambah kreativitas. Kemudian dimasukkan Marcelino Ferdinand untuk lebih agresif dan lebih efisien dan hasil. Kemudian setelah itu ada Malik Rizaldi, ada Pratama Arhan masuk dan kita mendapatkan 1 gol. Tetapi itu sudah terlambat karena walaupun additional time-nya 9 menit. Edisional. Kalau kali ini 90 plus 9 sama dengan 99. Nah, itu kita sudah ketinggalan, sudah terlalu lelah, terlalu capek, dan Cina sudah memikirkan untuk parkir bus di sisa-sisa pertandingan untuk mempertahankan keunggulan. Mereka tidak peduli lagi menyerang, mereka menumpuk semua pemain belakang di belakang, dan ini ya sudah selesai. Indonesia kalah, tetapi masa depan masih ada karena masih ada pertandingan melawan Jepang yang menurut saya juga pasti kemungkinan besar akan kalah lah main di Jakarta pun. Kemudian Arab Saudi, ya saya nggak tahu ini bisa menang, bisa imbang. Tapi kalau lihat hasil melawan Cina ya kita harus evaluasi, harus membenahi diri dan harus tidak anti kritik. Itu yang penting, tidak anti kritik. Jadi kalau ada orang mengkritik jangan langsung diserang, jangan langsung didoxing. Nah,
Pertanyaannya adalah kenapa Indonesia bisa kalah, saudara-saudara? Ya bisa, namanya juga sepak bola. Sepak bola itu bukan matematika. Semuanya bisa. Barcelona aja bisa kalah dari Liverpool, setelah menang 3-0 kemudian kalah 4-0, kalah agregat 4-3. Barcelona aja bisa kalah 8-2 dari Bayern Munchen. Real Madrid aja bisa kalah. Jadi semua sepak bola itu ya seperti itu, bukan matematika. Tetapi faktor paling penting kenapa Indonesia kalah adalah eksperimen yang dilakukan oleh Sintayong. Tadinya saya menduga itu formasinya adalah 3-4-3 dengan 3 back-nya itu adalah 3-4-3, 4-3-3. Tadinya saya menduga formasinya adalah 4-3-3 dengan 2 back tengahnya adalah Zeitses dan Mesilger. Sementara Verdong di kiri, kemudian siapa namanya, Asnawi di kanan. Sain Patinama, Ivar Jenner dan Nathan Choaon di tengah. Sementara di depannya ada Witan Sulaiman, ada Ragnar Uratmangun, ada Rafael. Tetapi formasi itu juga bisa dibaca sebagai 4-4-2. 4-4-2-nya gimana? Nah, Kelvin Verdong dan Zeitses di back tengah, Sain Patinama di back kiri, kemudian Mesilger di bek kanan. Sementara Asnawi sebagai gelandang kanan, Sain Patinama gelandang kiri. Sain Patinama? Siapa namanya? Witan sebagai gelandang kiri, Nathan dan Ivar di tengah, kemudian Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk di depan. Tetapi bisa juga dibaca sebagai 3-4-3. 3-4-3 Kelvin Verdong, kemudian Zeitses dan Mesilger di belakang. Masalahnya adalah ini posisinya Mesilger ini terlalu ke kanan. Saya nggak tahu apakah itu sengaja, apakah itu salah. Tetapi kalau pemain sekelas Mesilger yang main lawan Manchester United, saya rasa dia tidak membuat kesalahan dengan berada jauh dari posisinya. Kemungkinan itu adalah instruksi dari Sintayong supaya dia menjadi seperti fullback kanan untuk mendukung Asnawi. Masalahnya adalah Mesilger ini adalah pemain tengah. Kalaupun dia pemain tengah yang tidak punya kecepatan, kalau dia jadi gelandang bertahan mungkin masih oke. Nah, ini di sini kesalahannya di sini, dan terbukti saudara-saudara pada gol kedua. Saudara-saudara semua melihat bahwa bagaimana Zeitses dan Mesilger itu tertinggal ketika Cina melakukan serangan balik yang efektif dan efisien. Itu karena posisi dia terlalu jauh. Mesilger terlalu jauh, terlalu berada di kanan. Saya nggak tahu, mungkin ini adalah perintah dari Sintayong menempatkan Mesilger di kiri, di kanan, di fullback kanan, supaya Asnawi bisa masuk jauh ke kanan, ke sayap kanan, masuk jauh ke depan. Nah, itu kemungkinan seperti itu. Tetapi itu ternyata gagal, saudara-saudara. Kesalahan koordinasi membuat Mesilger itu tertinggal jauh dari pemain Cina ketika ada serangan balik, dan hasilnya gol kedua. Gol kedua itu dilihat, saudara-saudara, itu murni kesalahan koordinasi antara Mesilger dan Zeitses yang Untuk gol pertama, saudara-saudara, kalau untuk gol pertama itu jelas adalah kesalahan fatal dari Sain Patinama. Sain Patinama melakukan kesalahan ketika dia gagal membuang bola, gagal berduel, gagal mendapatkan bola dari pemain Cina yang ada di sayap itu, yang di kotak penalti itu. Dia gagal menghentikan itu. Ternyata kakinya pemain Cina itu jauh lebih panjang dari yang dia duga. Nah, itu kesalahan murni ada di Sain Patinama, sehingga Sain Patinama mengirim bola crossing. Dan masalahnya di depan kotak penalti itu tidak ada pemain belakang. Zeitses dan Mesilger itu agak sedikit keluar agak ke sana, agak ke sebelah kiri, sehingga di belakang itu justru ada pemain justru bukan pemain tengah, pemain back yang seharusnya ada di situ. Tetapi itu adalah kesalahan Senpa, dan kesalahan itu juga akibat dari strategi taktik yang kurang eksperimen itu tadi apakah menempatkan Sain Patinama sebagai fullback kiri, wingback kiri, atau sebagai gelandang serang di posisi kiri, winger kiri. Nah, itu kesalahan yang jelas, kesalahan eksperimen itu sebenarnya menurut saya adalah bagus dilakukan Sintayong, dan Sintayong selalu menggunakan eksperimen itu tujuannya untuk mengaburkan lawan, mengecoh strategi lawan supaya lawan tidak membaca apa yang akan dilakukan. Tetapi ternyata ini kesalahannya. Dan kalau sudah lihat ketika build up dari belakang itu kan terlihat sekali Mesilger itu bingung.
bingung dia mau ngapain. Bola ya diumpan. Akibatnya ya itu ada. Dari Messilger ke Jay Itzes, Kelvin Verdong, balik ke Martin Paes, kemudian Verdong lagi ke Jay Itzes, Messilger, Asnawi, kemudian Asnawi coba ke tengah, Nathan atau ke siapa itu Ivar Jenner, kemudian bola hilang, kayak begitu aja. Kemudian begitu mencoba masuk ke kotak penalti lawan, bola hilang. Percobaan dengan tendangan dari luar kotak penalti juga mentah, digagalkan oleh kiper Cina, kaptennya itu Wang Deli atau siapa itu yang juga tampil sangat bagus. Jadi itu saudara-saudara, itu kesalahannya ada pada eksperimen, khususnya di babak pertama yang tidak berjalan dengan. Kenapa Sintayong melakukan eksperimen, saudara-saudara? Kenapa? Selain untuk mengaburkan, untuk mengecoh pertahanan lawan, untuk mengecoh pelatih lawan, kenapa dia melakukan eksperimen itu? Karena dia punya banyak stok pemain di belakang. Jadi Indonesia ini kelebihan stok pemain belakang, stok pemain bertahan itu banyak sekali. Stoknya banyak sekali. Sekarang yang datang naturalisasi pemain keturunan itu selalu pemain-pemain belakang, saudara-saudara. Ini yang terbaru, Kevin Dix, itu juga back. Sebelumnya Eliano Reinders itu juga pemain bertahan sayap. Kemudian Messilger back, Jay Itzes, Nathan, kemudian Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, kemudian Kevin Verdong, belum lagi si Elkan Bagot, itu semuanya back. Sementara yang di tengah ya cuma ada Tom Hai, cuma ada Ivar Jenner, di depannya cuma ada Rafael Strijk, ada Ratnar Uratmangun itu. Jadi kita kelebihan stok pemain belakang. Nathan itu sebenarnya juga pemain belakang, pemain back tengah, back sayap yang kemudian ditempatkan sebagai gelandang tengah karena untuk mengakomodasi. Sandy Walsh juga kadang main di gelandang tengah, Shane Patinama juga. Jadi itu stok pemain itu membuat Sintayong kebingungan. Istilahnya adalah akomodasi politik. Nah, kalau istilah politiknya akomodasi politik, dia harus memberikan kesempatan semua pemain itu tampil. Sehingga dia harus menggunakan sistemnya itu kalau di Eropa itu sistem rotasi. Semua pemain harus mendapatkan kesempatan bermain, khususnya di lini belakang. Akibatnya ya dia bereksperimen. Kadang eksperimen itu berjalan dengan bagus, tetapi tidak selalu itu berjalan. Kadang juga gagal. Eksperimen yang berjalan bagus misalnya waktu melawan Vietnam itu berjalan dengan bagus, waktu melawan Filipina berjalan dengan bagus, waktu melawan Bahrain, Arab Saudi, Australia itu eksperimennya dia bagus, tetapi waktu melawan Cina itu gagal, saudara-saudara. Jadi itu salah satunya karena kebanyakan stok pemain belakang, sehingga dia mau tidak mau dia harus mengakomodasi itu, pemain harus dimainkan, sehingga ya dirotasi lah, pemain yang posisinya back tengah ditaruh di full back, di back sayap, pemain yang back sayap ditaruh di back tengah, pemain yang di back sayap ditaruh di gelandang bertahan, pemain yang di tengah pokoknya begitulah. Itu jadi posisi masalahnya ada di banyaknya stok pemain belakang. Saudara-saudara mengikuti komentator gadungan, saudara-saudara pasti tahu bahwa saya ini berkali-kali mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia itu adalah penyerang, striker, penyerang tengah, pemain nomor 9, pemain sekaliber Zlatan Ibrahimovic, pemain sekaliber Robert Lewandowski, pemain sekaliber Erling Haaland, pemain sekaliber Gabriel Batistuta. Pokoknya striker nomor 9. Nah, di sepak bola di posisi nomor 9 itu adalah penyerang tengah. Itu yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya. Tetapi yang datang itu selalu saja pemain belakang, selalu saja back, selalu saja full back, selalu saja back tengah, semuanya. Jadi stok back tengah itu melimpah terlalu banyak dan itu tidak bagus. Seharusnya itu harus ada prioritas. Kita butuh back berapa? Misalnya kita butuh 3 back tengah. Ya udah, cari aja 3 pemain keturunan yang back tengah yang bagus-bagus, 3 orang cukup. Kemudian kita butuh full back berapa? 2 misalnya. Ya udah, cari aja 2. Jadi nggak semuanya pemain yang mau menjadi warga negara Indonesia itu diakomodasi. Jangan seperti itu. Itu namanya kemaruk. Kemaruk, saudara-saudara, kemaruk terlalu brutal menurut saya. Jangan semua orang pemain luar negeri, pemain keturunan yang bagus, yang main di klub grade A, kemudian semua didatangkan. Ternyata itu semuanya back.
Itu kan nggak ada guna gitu. Karena kita butuhnya itu striker, saudara-saudara. Striker saya nggak tahu ya, pemain striker keturunan di luar sana itu siapa saja. Tetapi kan ada rumornya banyak sekali. Misalnya si Ole Romney, kemudian si siapa lagi. Pokoknya katanya ada beberapa penyerang. Itu saja yang diprioritaskan. Jangan lagi kita mengejar pemain belakang. Apalagi ada lain adalah saudara-saudara, timnas Indonesia ini sejak era Sintayong, sejak era Erick Thohir ini seperti anti kritik kalau menurut saya. Seperti nggak boleh dikritik. Setiap kali ada orang mengkritik itu langsung diblejeti, diserang sama entah itu buzzer-nya atau entah itu netizen atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu yang terjadi, fakta seperti itu. Jadi seolah-olah tim ini anti kritik. Kalau kita memberikan kritik itu kita langsung diserang, langsung dibilang, wah kamu sok tahulah, kamu ngerti apalah, apa yang sudah kamu berikan pada negaramu lah. Kamu percaya saja pada Erick Thohir, pada Sintayong, mereka lebih tahu dari kamu. Wah, itu selalu begitu. Karena nanti kalau kita kritiknya agak kelebihan, agak keras, itu nanti kita akan diblejetin, didoxing istilahnya. Identitas kita dibukalah, nomor KTP kita, alamat kita, rumah kita, anak kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, semuanya diblejetin. Kayak si Tommy Welly, kayak si Anjas Asmara, kayak si itu wartawan Kompas itu, Joy siapa, Anthony siapa itu, si Bung Joy itu. Itu kan kasihan saudara. So, itu tujuan mereka sebenarnya adalah kritik. Kenapa kritik itu perlu? Ini negara demokrasi. Pertama, kritik, semua orang bebas bicara. Kedua, kritik itu adalah bagian dari untuk membangun. Kalau nggak ada kritik, ya sudah selesai. Kritik itu ibarat obat yang dimakan, pahit rasanya tetapi itu menyehatkan. Ketiga, mereka ini manusia semua. Tim nasional itu isinya manusia, PSSI isinya manusia. Jadi selama dia manusia, itu dia pasti ada kesalahan. Dan tugas kita supporter itu yang mengingatkan, tidak usah selalu memuji. Kadang itu pujiannya juga berlebihan. Berlebihan saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cakap, semua sudah kita cangkeman, semua sudah kita gibahin. Semuanya kita tadi sudah membicarakan tentang kekalahan tim nasional Indonesia dari Cina. Nah, kenapa ini bisa kalah saudara-saudara? Ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia bisa kalah dari Cina. Padahal Indonesia punya ball possession sampai 76%. 74%, 76%. Luar biasa saudara-saudara. Ball possessionnya banyak sekali, statistiknya. Wah, pokoknya itu gila lah. Penguasaan bolanya gila, tetapi secara efektivitasnya memang buruk saudara-saudara, buruk sekali efektivitasnya karena Cina lebih efektif dan efisien. Mereka sekali menyerang mereka bisa langsung bikin gol, counter attack mereka bisa bikin gol. Ini terjadi karena eksperimen taktik, eksperimen strategi, eksperimen formasi Sintayong yang menurut saya keliru. Dan bukan hanya menurut saya, menurut banyak orang itu keliru. Eksperimen khususnya di babak pertama saudara-saudara. Di babak pertama dia menempatkan, tadinya saya menduga itu adalah formasi 4-3-3, tetapi itu ternyata adalah 3-4-3. 3-4-3 dengan Meeshilger itu bahkan dia cenderung bermain sebagai fullback. 4-3-3 tadinya dugaan saya adalah 4 pemain belakang itu adalah J.Itzes, kemudian Meeshilger, kemudian Kelvin Verdong, dan Asnawi Mangku Alam di belakang. Tetapi kan ternyata faktanya terlihat bahwa Asnawi Mangku Alam ini tampaknya agak menjadi ke depan. Jadi formasi itu menjadi semacam tetap 4-4-2 dengan si Meeshilger itu menjadi fullback kanan, Kelvin Verdong dan J.Itzes di fullback tengah, di back tengah, sementara Shane Patinama di kiri. Sementara di depannya itu ada Witan Sulaiman sebagai gelandang kiri, kemudian 2 di tengah itu adalah Nathan dan Ivar, sementara gelandang kanannya adalah Asnawi. Nah itu, tetapi itu juga bisa dipahami sebagai 3-4-3. 3-4-3, 3 backnya itu adalah Kelvin Verdong, kemudian J.Itzes, Meeshilger.
Sementara di tengahnya itu ada empatnya itu ya ada Shane Patinama di kiri, Asnawi di kanan, Ivar Jenner di tengah, Nathan di tengah, kemudian di depannya Ragnar, Rafael dan Witan Sulaiman. Dan hasilnya saudara-saudara, itu terlalu melebar menurut saya. Khususnya eksperimen posisi Mesliger itu terlalu melebar ke kanan sehingga ketika serangan balik datang, ya selesai sudah. Tertinggal sementara Shane Patinama bikin kesalahan waktu gol pertama. Nah, ya udah selesai sudah. Dan ini adalah pelajaran. Ini begini saudara, ini pelajaran yang harus dipetik supaya ke depan itu tidak lagi melakukan kesalahan. Sintayong ini saya lihat khususnya di belakang ini tidak memiliki formasi yang baku. Begitu pula sebenarnya di tengah, di depan juga. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengelabui lawan, tetapi ternyata dia salah perhitungan karena pemainnya tidak sesuai dengan posisinya, karena pemainnya terlalu kurang efektif dan efisien. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah saudara-saudara. Bikin sendiri kalau saudara-saudara nggak setuju. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!